kepadamu, membawa seluruh hidup kami, membawa tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Sebab kami tahu tanpa pertolonganmu kami tidak bisa melewati sepanjang hari ini. Tanpa kasih-Mu kami tidak bisa melalui hingga kami tiba di tempat ini dan juga menikmati malam hari ini. Hamba-Mu berdoa buat ibadah ini, biarlah ibadah ini sepenuhnya menyenangkan hati-Mu, ibadah ini sepenuhnya memuliakan nama-Mu. Saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, di tempat kediaman mereka, biarlah kasih Tuhan, anugerah Tuhan nyata dalam hidup mereka. Saat ini kami nyatakan hati kami siap melayani Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hari ini kami siapkan hati kami menyenangkan
Tuhan yang selalu berada di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena Engkau ada di dalam kami, maka segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu ya Tuhan. Di dalam-Mu yang memberi kami kekuatan. Hari ini dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, I surrender, I surrender, Lord, I surrender. To you, I surrender, I surrender, Lord, I surrender my life, give it all to you. Give it all to you. I surrender. I surrender. Lord, I surrender my life. Give it all to you. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, sehingga kami bisa menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau pada masa-masa sulit ini, pada masa penantian Yesus Kristus datang menjemput setiap orang yang percaya, kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu, sehingga saat Yesus menjemput orang-orang yang percaya, Engkau mendapati kami salah satu dari orang-orang yang percaya, sehingga kami layak masuk dalam kerajaan surga. Untuk itulah Tuhan, kami datang kepada-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu di tempat kediaman kami masing-masing. Hamba percaya dimanapun saudara-saudaraku ini berada, di daerah manapun mereka mendengarkan firman-Mu, Engkau Tuhan yang maha hadir, Engkau Tuhan yang maha kuasa, yang senantiasa menyatakan kuasa-Nya bagi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing kami, Roh Kudus-Mu mengajari kami, agar kami bisa menerima pengertian akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami diubahkan, karakter kami diubahkan,
menjadi hidup dan karakter yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh Lord Jesus, saat ini biarlah Engkau yang mengambil alih segala sesuatu, khususnya saat pemberitaan firman Tuhan ini. Engkau leluasa bekerja ya Tuhan. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Haleluya. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih telah bergabung kembali dalam ibadah online kita hari ini. Saya percaya dalam setiap ibadah tidak ada yang sia-sia. Semua ibadah mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua ibadah mendatangkan kebaikan dalam setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dimanapun Bapak Ibu berada dan dimanapun Bapak Ibu memuji memuliakan nama Tuhan, percayalah ibadahmu tidak ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin jiwa kita tergoda untuk bertanya, pikiran kita tergoda untuk bertanya, apa sih yang kudapatkan melalui ibadah? Tetapi tetap percaya bahwa ibadah akan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini mari sama-sama kita belajar. Tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai Tuhan Yesus bersukacita ketika kita menerima darinya. Perhatikan, sekali lagi ini tema yang akan membuat kita menyadari siapa Tuhan kita. Selama ini mungkin kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Ada yang meminta kesembuhan, ada yang meminta damai sejahtera, ada yang meminta ketenangan, ada yang meminta pekerjaan yang lebih layak, ada yang meminta rumah tangga yang penuh sukacita, ada yang meminta perekonomian yang lebih baik lagi. Saat Anda meminta itu sesuatu yang wajar, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang menyalahi di sana. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar yakin bahwa sesuatu yang kita minta itu adalah bagian dari kesukaan Tuhan? Mari kita lihat, ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan, ketika engkau meminta sesuatu kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus bersukacita ketika kita bisa menerima darinya. Jadi jangan anggap bahwa Tuhan itu Tuhan yang membeda-bedakan setiap orang. Tuhan yang memilah-milah doa siapa yang akan dijawab. Tuhan yang membeda-bedakan jawaban doa dari karakter-karakter orang. Bukan. Tuhan itu adil. Dia tahu kapan saatnya kita memerlukan sesuatu yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita harus menyadari ketika kita menerima jawaban doa-doa kita, itu adalah sukacita bagi Tuhan. Itu bukan sesuatu yang berat bagi Tuhan. Justru mendatangkan sukacita baginya. Justru mendatangkan sebuah kekuatan yang baru baginya. Nanti kita lihat dalam ayat ini. Jadi jangan ragu akan permintaanmu kepada Tuhan. Selagi itu dalam konteks Alkitab. Jangan juga meminta sesuatu di luar konteks Alkitab. Yang tidak boleh. Ya, nggak boleh Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku yang terkasih. Dalam Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 27.
Nanti kita lompat-lompat saja Bapak Ibu Saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-32. Tapi ini kita lompat-lompat. Kita lompat dengan tujuan supaya waktu kita cukup dan tanpa menghilangkan makna daripada Yohanes 4 ini. Mari sama-sama kita baca. Ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Saudaraku, ketika Yohanes 4 ini ditulis, ketika kejadian dalam Yohanes 4 ini, bahwa waktu itu Yohanes Pembaptis telah ditangkap karena dia banyak membaptis orang-orang. Dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi mendengarkan bahwa Yesus lebih banyak membaptis daripada Yohanes Pembaptis. Artinya mereka sudah menganggap Yesus ini sebagai ancaman bahwa nanti pengikut-pengikut orang-orang Farisi ini akan meninggalkan mereka dan berbalik kepada Yesus. Itulah alasannya kenapa Yohanes Pembaptis ditangkap dan mereka juga berusaha menangkap Yesus karena perbuatannya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Jadi melalui Yesus banyak orang yang dibaptis walaupun tidak secara langsung Yesus yang membaptis. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Alkitab, setiap kata dalam Alkitab punya makna. Setiap kata, bukan hanya kalimat dan bukan hanya ayat. Setiap kata punya makna. Kenapa Alkitab menuliskan di sini bahwa Yesus tidak membaptis, tetapi melainkan murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, ini salah satu gambaran dari karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Ini berbicara bukan suatu komentar meremehkan baptisan. Ayat ini ditulis bukan untuk meremehkan baptisan seolah-olah Yesus tidak mau membaptis, bukan. Namun suatu pengakuan bahwa sifat manusia itu mementingkan diri sendiri. Orang-orang Farisi mementingkan diri sendiri. Mereka menangkap Yohanes Pembaptis karena pengikut mereka sudah mulai berpindah, sudah mulai bertobat. Dan mereka berusaha menangkap Yesus karena pengikut mereka sudah mulai mengikut Yesus. Saudaraku yang terkasih. Ayat 3. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dan ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kita mulai dari sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Alkitab mencatat bahwa Yesus harus. Ada sebuah keharusan yang dilakukan dalam Yohanes 4 ini. Ayat yang keempat. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Saudaraku yang terkasih, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengetahui ini. Kita tahu bahwa ada kebencian antara Yahudi dengan orang-orang Samaria. Mereka ini nggak sama. Orang Yahudi dengan orang Samaria nggak damai. Menurut orang Yahudi, orang-orang Samaria ini rendah. Menurut orang-orang Yahudi, orang Samaria ini setengah beragama. Ya, artinya komunikasi tidak boleh dijalin dengan orang-orang Samaria. Tetapi timbul pertanyaan, kenapa Yesus harus lewat sana? Sedangkan dalam budaya turun-temurun orang Yahudi, Samaria dengan Yahudi tidak boleh komunikasi. Karena Yahudi menganggap orang-orang Samaria ini bukan orang yang beragama. Perhatikan, banyak zaman sekarang orang Kristen hanya beragama tapi tidak bertuhan. Ya,
Mereka beragama, melakukan kegiatan setiap hari rutinitas, setiap minggu ibadah atau ikut perkumpulan-perkumpulan. Tetapi ini masih jalan, gosip masih jalan. Kebencian masih di hati, amarah masih di hati, tapi ikut beribadah. Sedangkan Tuhan mengatakan, kalau engkau ingin mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, dan engkau mendapati di hatimu ada barang sesuatu di hatimu, menyimpan kesalahan atau apapun itu, tinggalkan ibadahmu, selesaikan dulu hatimu. Tetapi banyak orang Kristen sekarang gak mau menyelesaikan hatinya. Ibadah jalan, hati sakit jalan. Ibadah jalan, kebencian jalan. Ibadah jalan, amarah jalan. Walaupun saya tahu ketika dia tetap setia dalam ibadah, walaupun menyimpan kebencian, suatu saat akan ada juga perubahan. Lihat, orang-orang Yahudi menganggap bahwa orang Samaria ini orang yang tidak beragama. Alasannya ada. Jadi karena Samaria ini adalah perkawinan campur di luar Yahudi. Jadi Yahudi dengan di luar Yahudi. Itulah Samaria. Sejak dari abad ke-8 tahun 722 sebelum Masehi, sesudah Masehi, 10 suku di utara dengan ibu kota mereka adalah Samaria. Semua ini ditawan oleh bangsa Asyur pada waktu itu dan diasingkan ke daerah Media. Dan juga selain orang-orang Israel yang ditawan oleh orang Asyur, ada juga orang-orang di luar Israel yang tidak menyembah Tuhan, ditawan di sana dan diasingkan di daerah-daerah Media. Lalu mereka tinggal di sana, dan karena sudah lama tinggal di sana, orang-orang tawanan di luar Yahudi ini kawin campur sama dengan orang Yahudi. Itulah keturunan Samaria. Jadi orang-orang Yahudi menganggap bahwa Samaria ini bukan Yahudi karena udah kawin campur. Tetapi orang Samaria berangkat mereka juga Yahudi. Karena memang campuran begitu. Jadi karena alasan inilah mereka menganggap ya orang Samaria ini rendah. Jadi tidak boleh komunikasi, tidak boleh ada hubungan. Artinya ada larangan yang sudah puluhan tahun turun-temurun, orang Yahudi tidak boleh bersama-sama dengan orang-orang Samaria. Tetapi ada sesuatu yang akan kita pelajari dari sini. Apa yang turun-temurun diwariskan dari nenek moyang kita belum tentu kebenaran. Jadi jangan disamaratakan semuanya. Seolah-olah yang diturunkan oleh orang tua kita, nenek moyang kita itu semua kebenaran. Belum tentu. Sama halnya yang diturunkan oleh nenek moyang Yahudi tentang Samaria. Itu bukan kebenaran. Itu membeda-bedakan kasta. Membeda-bedakan manusia. Sedangkan Tuhan menyatakan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Terus kenapa kita mencari perbedaan? Jadi apa yang diturunkan oleh nenek moyang kita belum tentu semuanya kebenaran. Tetapi apa kebenaran yang diturunkan nenek moyang kita, lanjutkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari perhatikan. Ada sebuah hubungan yang sangat jauh antara Yahudi dengan Samaria. Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus harus lewat dari sana? Saya yakin orang Samaria juga membenci orang Yahudi karena sejarah ini. Tetapi Yesus datang ke sana. Kita akan belajar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagi orang Yahudi, Samaria ini orang rendah, hina, harus dikucilkan, harus dijauhkan. Tetapi Tuhan datang ke sana. Perhatikan saudaraku yang terkasih. Jadi jangan menganggap dirimu rendah. Jangan menganggap dirimu seseorang yang tidak berguna. Mungkin pandangan orang seperti itu. Tetapi bagi Tuhan, engkau orang yang berharga. Amin, saudaraku yang terkasih. Ayat 5. Maka sampailah ia
ke sebuah kota di Samaria yang bernama Syikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih, perhatikan. Sekali lagi saya katakan, setiap kata dalam Alkitab tidak ada yang sia-sia. Apapun yang dituliskan dalam Alkitab semuanya berguna. Dan Alkitab mencatat Yesus sangat letih oleh perjalanan. Kenapa? Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12 siang. Dan kita tahu suhu di Timur Tengah itu pukul 12 sampai jam 2 siang adalah suhu matahari paling terik. Artinya puncak panas matahari ada di sana. Sekitar jam 12 sampai jam 2 siang. Dan waktu itu puncak matahari yang cukup panas. Sehingga Yesus juga merasakan letih. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Mari perhatikan. Perhatikan sangat-sangat memberkati saya. Dan saya yakin akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Perhatikan, perempuan Samaria. Dan Alkitab mencatat seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Yang menjadi pertanyaan, saudaraku, seorang perempuan dari jauh menimba air pada waktu jam 12 siang itu bukan sesuatu yang lazim. Karena suhu yang cukup terik, udara yang sangat panas jam 12 siang, ada seorang perempuan mengambil air dan seorang. Dan biasanya di Timur Tengah, orang perempuan yang mengambil air pada pagi hari. Dan juga beramai-ramai atau punya teman. Tetapi ada seorang perempuan satu-satu yang mengambil air pada jam 12 siang. Ini sebuah pertanyaan timbul. Kenapa dia jam 12 siang? Ya, karena ini bukan waktu yang lazim untuk mengambil air Bapak Ibu Saudara. Seperti yang saya katakan tadi, umumnya perempuan-perempuan mengambil air pada pagi hari. Dan dia juga seorang diri. Kenapa? Hal ini karena kedudukan sosial di desa tersebut. Ada sebuah kesalahan yang dilakukan wanita ini. Sehingga dia dikucilkan. Dia nggak punya teman untuk mengambil air. Dia malu kalau pagi-pagi mengambil air. Maka dia mengambil air siang hari. Sekalipun itu sangat panas. Bahkan Yesus sendiri sangat letih. Bahkan duduk di pinggir sumur tersebut Bapak Ibu Saudara. Wanita ini punya kesalahan, perempuan ini punya kesalahan. Sehingga dia dikucilkan di desa tersebut. Karena dosanya dikucilkan, dijauhkan. Itulah sebabnya ia mengambil air pada siang hari dan juga seorang diri. Saudaraku yang terkasih, mungkin di antara saudara karena kesalahanmu, karena kelalaianmu, saudara dikucilkan atau jadi bahan gosip warga. Ada banyak, ya. Harusnya kita sebagai orang Kristen ketika melihat orang bersalah, bukan malah ditekan, bukan malah dihakimi, tapi dibangkitkan semangatnya. Aku tahu engkau melakukan sesuatu yang jahat. Dan aku tidak mendukung kesalahanmu. Tetapi aku mendukungmu agar engkau meninggalkan kejahatanmu. Harusnya kita penyemangat bagi orang-orang yang berbuat dosa. Bukan jadi hakim. Saya sering mengatakan ini. Banyak orang Kristen zaman sekarang mengambil alih tugasnya Tuhan. Tetapi hanya setengah. Tugasnya Tuhan yang diambil alih hanya setengah. Enggak semua. Mereka hanya mengambil alih tugas Tuhan sebagai hakim. Hakim-hakim. Mana yang salah jadi bahan gosip. Top news.
Mana yang melakukan dosa jadi bahan gosip. Mereka mengambil tugasnya Tuhan jadi hakim. Tetapi tidak banyak orang mengambil tugasnya Tuhan untuk memberi. Gak ada. Cuma banyak orang hanya mengambil dari sisi hakimnya saja. Dan itu pun perbuatan yang salah. Saudaraku yang terkasih, ketika engkau mendapati seseorang dalam keadaan berdosa, kamu gak usah memberitahukan dia berdosa. Dia tahu. Kalau engkau melihat saudaramu sedang jatuh dalam dosa, engkau katakan, engkau berdosa, engkau ini. Tidak usah kamu ucapkan, dia udah tahu dia berdosa. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, bagaimana caranya supaya saudara kita ini tidak terus jatuh dalam dosa? Jadikan dirimu sebagai orang yang mengarahkan mereka datang kepada Tuhan. Jangan ambil alih tugas Tuhan sebagai hakim, jangan. Hakim hanya satu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia perempuan yang hidup di dalam dosa. Bagi mata manusia, bagi mata orang-orang yang di desa itu, dia wanita yang melakukan dosa. Dan tidak pantas diajak komunikasi. Harus dikucilkan. Tapi lihat, orang yang dijauhi manusia, tetapi didatangi oleh Tuhan. Orang yang dikucilkan oleh manusia, tetapi didatangi oleh Tuhan. Orang yang penuh dengan dosa. Dan orang mungkin beranggapan seperti ini, kamu jangan berteman sama itu. Dia manusia gak beres. Dia manusia yang hidup di dalam dosa. Mungkin orang menilaimu seperti itu. Tetapi saya katakan hari ini, Tuhan Yesus mengasihimu. Saya mengatakan ini bukan mendukungmu untuk berbuat dosa, bukan. Saya mengatakan ini bukan untuk membenarkan dosamu, bukan. Saya mengatakan ini agar engkau tidak larut dalam dosamu, agar engkau tidak jatuh dalam dosamu, agar engkau bisa bangkit dan mengetahui Yesus mengasihimu. Saudaraku yang terkasih. Sebab tak satu pun di dunia ini, sebab tak satu pun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Masih ingat ketika wanita kedapatan berbuat zina, lalu ahli-ahli Taurat membawa wanita ini diperhadapkan kepada Yesus. Lalu ahli Taurat mencobai Yesus. Mereka bertanya, Guru, wanita ini kedapatan berzina. Apakah yang harus kita lakukan? Menurut hukum Musa harus dirajam, harus dilempar, harus dibunuh. Tetapi engkau mengajarkan kasih. Yesus diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau Yesus berkata lakukan hukum Musa, berarti hukum kasihnya tidak berlaku. Tetapi kalau Yesus berkata lakukan hukum Musa, hukum kasih, berarti dia menantang hukum Musa. Berarti dia bukan dari Tuhan sebab menantang hukum Musa. Tetapi lihat apa jawab Yesus. Engkau boleh melakukan hukum Musa, merajam dia, melempari dia. Tetapi dengan satu syarat, yang bisa melempar dia hanya orang yang tidak berdosa. Dan lihat, apakah ada yang melempar dia? Tidak ada. Kenapa? Karena semua manusia sudah hidup di dalam dosa. Saya mau tekankan hari ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau melihat ada saudaramu hidup di dalam dosa, jangan perhadapkan dia kepada situasi yang makin sulit. Ada banyak seperti ini. Ketika suaminya melakukan kesalahan, istri terus memberitahukan kesalahannya. Dan apa yang terjadi? Apakah engkau mendapati pertobatan? Tidak. Engkau akan mendapati rumah tangga yang semakin hancur. Maka saya katakan jangan pernah bicarakan dosa di dalam rumah tanggamu. Tapi bicarakanlah kasih Tuhan dalam rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu akan dipenuhi kasih Tuhan. Tetapi kalau engkau membicarakan dosa, kesalahan, kejahatan dalam rumah tanggamu akan dipenuhi dosa, kejahatan dan kesalahan.
belajarlah untuk menyalurkan kasih sekalipun masih berat di hatimu. Mari kita lanjut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang Samaria, perempuan Samaria ini orang yang hidup di dalam dosa. Jangankan hidup di dalam dosa, secara garis keturunan atau secara warisan nenek moyang, mereka nggak bisa ngobrol. Laki-laki dengan perempuan tidak bisa ngobrol. Orang Samaria dengan orang Yahudi nggak bisa ngomong. Jangankan meminta air, untuk sama-sama minum pun tidak boleh, sama-sama makan pun tidak boleh. Tetapi Yesus mengabaikan semua itu. Yesus mendatangi perempuan yang berdosa ini dan berkata, berilah aku minum. Yesus mengajak ngobrol orang yang dikucilkan tersebut. Saya ingatkan sekali lagi, jangan jadi hakim. Sebab apa yang hina bagi manusia belum tentu hina bagi Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, apa yang hina bagi manusia belum tentu hina bagi Tuhan. Bisa jadi dia juga berharga di mata Tuhan, sama sepertimu berharga. Saya mau mengajak kita sebagai orang Kristen memiliki cara pandang Kristus. Kristus mengasihi orang berdosa. Saya mau mengajak engkau Bapak Ibu Saudara mengasihi, memandang mereka sama seperti engkau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Perhatikan saudaraku yang terkasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Lihat saudaraku yang terkasih, di mata Yahudi Samaria ini rendah. Jangankan minta minum dari Samaria, sekedar mengobrol tidak bisa. Sama-sama makan juga tidak bisa. Tetapi Yesus membatalkan semua kebiasaan yang diwariskan dari nenek moyang mereka, yang sudah puluhan tahun dijalankan oleh orang-orang Yahudi. Dan ayat 8, perhatikan. Yohanes 4 ayat 8. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Murid-murid Yesus, ketika Yesus menjumpai perempuan Samaria ini, murid-murid pada waktu itu sedang tidak berada di sana. Murid-murid sedang perjalanan menuju kota untuk membeli makanan. Karena di ayat 6 tadi dikatakan Yesus letih, sangat letih, artinya juga kelaparan pada waktu itu. Lalu itulah sebabnya murid-murid pergi ke kota untuk mencari makan. Pada saat murid-murid pergi, disitulah Yesus mengajak ngobrol perempuan Samaria tersebut. Saat murid sedang ke kota untuk membeli makanan, di situ Yesus menjumpai perempuan ini. Kenapa? Seandainya murid di sana, mungkin murid-murid akan protes. Kenapa Tuhan mengajak perempuan Samaria yang dianggap rendah, mengajak berbicara? Mungkin murid-murid akan protes. Guru, kamu gak tahu bahwa wanita ini adalah wanita Samaria? Kenapa engkau mengajak dia ngobrol? Ada berapa banyak orang Kristen protes. Kamu jangan teman itu orang jahat.
Memang benar kita harus jaga sikap. Tapi bukan berarti mengucilkan orang yang berdosa. Kita harus tantang mereka yang hidup di dalam dosa. Tetapi jangan jadi hakim. Biar Tuhan yang menghakimi mereka. Dari ayat ini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ketika murid-murid ke kota, lalu di sana Yesus menjumpai perempuan Samaria. Dari ayat ini kita belajar ada baiknya melakukan kasih tanpa diketahui oleh orang lain. Ada baiknya memberi tanpa diketahui oleh orang lain. Supaya tidak menjadi bahan omongan. Supaya tidak menjadi bahan ocehan. Ada banyak orang seperti itu. Ketika mereka tahu bahwa seseorang memberi, mereka akan protes. Jangan beri. Itu kan ada komplotan itu. Itu kan ada ini. Ya. Berilah tanpa diketahui orang. Biar hanya Tuhan yang mengetahui. Haleluya. Bantulah beberapa orang tanpa diketahui. Tapi kalau untuk mengajak orang saling membantu bisa, gak apa-apa. Ini dalam konteks ini maksud saya. Ada juga dalam konteks tertentu harus dikasih tahu. Supaya beberapa orang bisa termotivasi untuk membantu sesama. Kita lanjut ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Perhatikan. Budaya itu sudah melekat. Bukan hanya bagi orang Yahudi. Demikian juga bagi orang Samaria. Maka orang Samaria ini berkata, ketika Yesus meminta air, perempuan ini berkata, mana mungkin? Kok bisa engkau minta air ke kami? Kami kan orang rendah. Kira-kira seperti itu. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus berbicara tentang air hidup. Bukan berbicara air yang akan diambil dari sumur. Ini sebuah komunikasi Yesus yang sangat sempurna. Ketika dia bertemu dengan petani, Yesus memberi perumpamaan tentang penabur. Ketika ia bertemu dengan di luar nelayan, Yesus memberi perumpamaan tentang pukat. Yesus berbicara tentang pajak. Artinya Yesus selalu menempatkan posisinya terhadap siapakah dia berbicara. Sebuah keharusan yang dilakukan oleh Yesus harus melewati Samaria. Ternyata tujuannya supaya ia bertemu dengan perempuan ini. Perhatikan. Engkau yang dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dalam keadaan dikucilkan, dalam keadaan sakit, Yesus akan mendatangimu malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Engkau yang memiliki kesulitan, engkau yang menghadapi masa-masa yang sulit, percayalah, Yesus akan mendatangi malam hari ini. Kehadirannya akan nyata dalam hidupmu. Ketika Yesus berkata, ketika engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wanita ini bertanya, perempuan ini bertanya. Ayat 11. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Wanita tahu bahwa manusia dan juga binatang dan juga tumbuhan, semua ciptaannya tidak bisa hidup tanpa air. Selain tanpa makanan, tanpa udara, tanpa cahaya. Dia tahu. Sehingga ia berkata, engkau tidak punya timba
Dan sumur ini sangat dalam, bagaimana engkau bisa memberi air hidup? Saudaraku yang terkasih, percakapan ini hampir sama dengan percakapan Yesus dengan seorang kepala agama yang bernama Nikodemus. Nanti baca di Yohanes 3. Ini kan Yohanes 4 yang kita bahas, kita bicarakan ini Yohanes 4. Tetapi ada di Yohanes 3 Nikodemus dengan Yesus. Percakapan ini hampir sama dengan percakapan Yesus dengan Nikodemus, yaitu berbicara tentang keselamatan. Yohanes 4 ini berbicara keselamatan, Yohanes 3 juga berbicara keselamatan. Bedanya Nikodemus pemimpin agama Yahudi dan perempuan Samaria orang yang berdosa, itu aja bedanya. Tetapi percakapan mereka sama-sama berbicara tentang keselamatan. Sama halnya ketika Yesus berkata kepada Nikodemus, Nikodemus bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang kulakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus berkata seperti ini, "Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali." Nikodemus bingung. Dia berkata kepada Yesus, "Guru, masakah aku masuk kembali ke rahim ibuku baru dilahirkan?" Yesus berbicara kelahiran baru, tetapi Nikodemus menanggap kelahiran jasmani. Sama halnya Yesus berbicara kepada perempuan Samaria ini tentang air hidup, tapi dia menganggap air yang ada di dalam sumur. Saudaraku yang terkasih, ayat 12. Apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Perempuan ini mulai timbul pertanyaan, mungkinkah engkau lebih besar dari Yakub, pemilik sumur ini? Sebab engkau tidak punya timba dan sumur ini sangat dalam, dan engkau berkata bisa memberi air ini. Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Perempuan ini bertanya. Lalu ayat 13 jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudaraku, Yesus dapat menyelami hati wanita ini. Wanita ini setiap hari merasakan malu. Setiap hari merasakan panas yang terik. Karena setiap hari mengambil air jam 12 siang. Dia malu sehingga dia dikucilkan, sehingga dia mengambil air pada siang hari. Dia tahu bahwa perempuan ini sudah mulai capek. Sehingga Yesus berkata seperti ini, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalamnya, di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Menurut perempuan ini, kalau ia mendapatkan air ini, dia tidak perlu lagi ke sumur ini. Tidak perlu lagi menjaga orang. Apakah ada orang di sana? Dia tidak perlu lagi mengambil air pada siang hari. Menurut pengetahuan Bapak Ibu Saudara, ini hampir semua orang tahu. Menurut pengetahuan, manusia mampu bertahan hidup dengan air, makanan, udara, dan cahaya, yang 4 ini. Dan saudara tahu, di dalam Alkitab dituliskan bahwa Yesus mengatakan, akulah air hidup. Dan Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Dan Yesus mengatakan, akulah napas kehidupan. Dan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, semua ada di dalam Yesus. Itu artinya dengan bersama Yesus, saudara mampu bertahan hidup apapun yang terjadi. Yang percaya katakan amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat,
Tuhan setia. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Yesus tahu menyelami hati wanita ini, menyelami hati perempuan ini. Sehingga dia berkata, berilah aku Tuhan, supaya aku tidak capek-capek, supaya aku tidak melihat orang apakah ada di sini atau tidak, supaya aku tidak panas terik mengambil air ke sini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Inilah status sosial yang membuat wanita ini dikucilkan. Dia gonta-ganti pasangan. Bahkan sampai 5 suaminya. Bahkan yang ke-6 ini bukan suaminya. Inilah yang membuat dia dikucilkan. Inilah yang membuat dia merasa tidak berharga. Bapak ibu saudara yang terkasih. Perhatikan Bapak ibu. Ada alasan yang membuat dia. Kenapa harus jam 12 siang. Dan dia mulai capek, mulai resah, mulai tidak mampu. Sehingga ketika Yesus menawarkan kehidupan, air hidup, dia mau menerimanya. Ternyata dia melakukan dosa yang besar di hadapan Tuhan. Ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bapak ibu saudara, kedatangan Yesus Kristus membuat dia atau mengubah cara ibadah kita. Seandainya Yesus tidak datang, kita harus menyembah di atas gunung yang ada di sana. Karena hanya di sanalah Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang Israel. Tetapi ketika dia datang dan disalibkan, tabir terbelah 2, tirai terbelah 2. Artinya pemisah itu tidak ada lagi. Kita tidak harus pergi ke Timur Tengah, ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Dimanapun kita bisa bertemu dengan Tuhan. Sebuah kemurahan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah sebabnya kata Yesus, akan tiba waktunya kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Artinya lewat keberadaan Yesus Kristus, kita bisa menyembah Tuhan hari ini di sini. Oleh karena kedatangan Yesuslah kita bisa beribadah. Bapak Ibu berada di rumah masing-masing, di tempat kediaman masing-masing, dan saya ada di sini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita tidak perlu rame-rame ke Timur Tengah. Kita tidak perlu punya arah tertentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab dimanapun Tuhan ada, dimanapun Tuhan ada. Haleluya. Yakinlah. Saya mau mengajak engkau menyadari saat ini. Dimanapun engkau berada, tempat kediamanmu saat ini, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Mulai 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang
bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan mengkehendaki penyembahan, bukan kegiatan rutinitas ibadah. Bukan hanya itu saja. Tuhan mengkehendaki penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Itulah kehendaknya. Suatu saat akan kita bahas dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh dan kebenaran. 24 supaya cukup waktu kita. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Wanita ini didatangi Yesus tidak murni hanya karena dosanya, bukan. Tetapi wanita ini didatangi Yesus karena dia punya pemahaman Mesias akan datang dan memberitakan segala sesuatu kepada kami, termasuk kepada perempuan ini. Artinya, ketika engkau berbuat dosa, ketika engkau berbuat kesalahan, tetapi engkau punya kerinduan untuk menantikan Yesus mengubahmu, disitulah Yesus datang. Ketika engkau punya kerinduan Yesus mampu mengangkatmu kembali, disitulah Yesus datang. Wanita ini tahu, perempuan ini tahu akan ada yang bernama Mesias, yang disebut juga Kristus, akan datang. Ayat 26 saudaraku. Sama-sama kita baca Yohanes 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan Samaria ini menantikan kedatangan Mesias. Tetapi Yesus berkata, akulah dia. Saudaraku yang terkasih, banyak di luar sana, saudara-saudara kita yang tidak seiman berkata seperti ini. Tunjukkan di Alkitab kalau ada pernah Yesus berkata, akulah Tuhan. Inilah ayatnya. Yesus sendiri berkata, akulah dia, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah Tuhan. Ini pengakuan Yesus sendiri. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu Bapak Ibu Saudara, mana tunjukkan? Yohanes 4 ayat 26 ayatnya. Yesus sendiri berkata, akulah dia. Artinya, akulah Mesias, akulah Tuhan. Haleluya. Kita lompat ke ayat 29. Saudaraku yang terkasih. Yohanes 4 ayat 29. Marilah lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Setelah ia heran akan kemahatauan Yesus terhadap dirinya, perempuan Samaria ini berlari ke kota dan menceritakan kepada orang-orang lain. Mujizat terjadi. Yesus baru bertemu dengan wanita ini, mujizat sudah terjadi. Wanita ini karena hidup di dalam dosa telah dikucilkan. Artinya tidak ada yang mau berteman dengan dia. Tetapi setelah Yesus mendatangi dia, dia berkata kepada orang-orang di kota, marilah lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia? Ayat 30 inilah mujizatnya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Artinya orang yang dikucilkan dipakai Tuhan untuk mengajak datang kepada Kristus. Seharusnya orang-orang di kota ini berkata, jangan temani dia. Dia itu perempuan yang gak benar. Ngapain kau mau diajak? Dia wanita yang gak benar. Harusnya mereka berkata seperti itu. Tetapi karena Yesus telah bekerja dalam hidupnya, tidak ada lagi orang yang mengucilkan dia. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
mendatangi perempuan ini, hidupnya diubahkan. Hidupnya diubahkan. Status sosialnya dihilangkan, diubahkan. Sehingga banyak perempuan yang mengikuti dia untuk menjumpai Yesus. Dari orang yang begitu hina, Tuhan pakai menjadi seorang yang dihormati dan dihargai. Ketika dia mengajak, mereka ikut. Kita ulangi ayat 30. Yohanes 4 ayat 30. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Wow. Wanita ini bukan saja diselamatkan, tetapi membawa orang untuk diselamatkan. Kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Bukan hanya wanita ini saja yang dipulihkan, tetapi ada orang-orang lain yang dipulihkan juga. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Murid-murid yang sudah kembali dari kota, yang sedang mencari makanan karena Yesus letih dan juga lapar pada waktu itu. Mereka kembali dan menyodorkan makanan kepada Yesus. Perhatikan. Dan mereka berkata, katanya, Rabi, makanlah. Ini kami sudah beli makanan, kami sudah bawa makanan, makanlah. Tadi engkau letih, tadi engkau capek, tadi engkau lapar, makanlah. Ayat 32. Inilah inti daripada tema kita hari ini. Tema kita berkata, Yesus bersukacita ketika kita mengambil darinya. Yang tadinya ayat 6, Yesus sangat letih, Yesus capek. Tetapi ketika dia memberitakan firman kepada wanita Samaria yang hidup di dalam dosa, dan wanita Samaria ini bertobat, wanita Samaria ini dipulihkan, apa yang terjadi? Di sini Yesus bersukacita. Ayat 32 sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Murid-murid heran. Lah, tadi Yesus lapar, tadi guru lapar, tadi Rabi kita ini letih lesu. Tapi kenapa dia sekarang segar? Kenapa dia sekarang powernya seolah-olah kecapeannya, letihnya hilang? Perhatikan, ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan, disitulah kekuatan Yesus Kristus, sukacita Kristus bertambah. Artinya, ketika doamu dijawab, itulah sukacita Tuhan. Ketika sakitmu disembuhkan, itulah sukacita Tuhan. Jadi jangan ragu bahwa Tuhan mau menyembuhkanmu. Jangan ragu bahwa Tuhan mau menolongmu. Disitulah letak sukacita Yesus. Perhatikan, sekejap berubah. Tenaga kekuatan Yesus pulih sejak seseorang diselamatkan. Ketika seseorang diselamatkan, Yesus penuh sukacita. Ketika seseorang disembuhkan, Yesus penuh sukacita. Ketika seseorang ditolong, Yesus penuh sukacita. Adakah alasan bagi kita untuk ragu bahwa Yesus tidak menolong kita? Tidak ada lagi. Sebab kalau ia tidak menolong kita, letih lesuhnya tidak akan hilang. Itulah sebabnya Alkitab mencatat Filipi 2 ayat 6. Sama seperti manusia. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan apa yang kita alami. Dia mengalami apa yang kita alami. Untuk mengubah itu semua, engkau harus menerima sesuatu dari Tuhan. Engkau menerima kebaikan dari Tuhan. Maka sukacita Tuhan akan terus bertambah. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Saudaraku yang terkasih, salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan, selain menyembah Dia, selain memuji Dia, selain menyenangkan taat kepadanya, menyenangkan hati Tuhan juga salah satu engkau menerima kebaikan. Yang menyenangkan hati Tuhan salah satunya engkau menerima kesembuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan salah satunya engkau menerima kebaikan-kebaikan. Engkau menerima kemurahan, engkau menerima anugerah Tuhan. Itulah kesukaan Tuhan. Haleluya, menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Mari sama-sama kita bernyanyi. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah karakter Tuhan kita. Saya ingatkan sekali lagi, Tuhan bersukacita ketika kita menerima darinya. Sukacita Tuhan bertambah ketika kita menerima darinya. Maka hari ini jangan ragu, jangan ragu, engkau akan menerima darinya. Apa yang kau butuhkan, kesembuhan, sukacita, damai, ketenangan, engkau akan menerima darinya. Sebab itu juga sukacita Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa sama-sama belajar pada malam hari ini bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang berada di tempat kediaman mereka. Sekarang kami menyadari ketika kami menerima dari-Mu, Engkau bersukacita. Ketika kami mengambil dari-Mu, Engkau bersukacita. Maka hari ini kami dengan penuh keyakinan percaya kepada-Mu. Kami menerima kesembuhan, kami menerima damai, kami menerima ketenangan, kami menerima kebaikan-kebaikan-Mu malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Tiada Allah yang lain yang ada di hati kami. Hanya Engkau-lah ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa buat seluruh saudara-saudaraku yang mengikuti ibadah ini secara virtual, secara online, yang berada di tempat kediaman mereka masing-masing. Saat ini saya berdoa, Tuhan memberikan kepadamu apapun yang Tuhan kehendaki. Sebab itulah sukacitanya. Saat ini terimalah kesembuhan setiap engkau yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Terimalah pemulihan setiap engkau yang berjuang saat ini untuk kembali kepadanya
dalam nama Yesus. Terimalah kebaikan-kebaikan Tuhan dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu. Saat ini terima dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Bapa, hanya bagimu ya Tuhan. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu. Walaupun sangat sederhana dan juga tergolong singkat. Tetapi kami percaya Tuhan yang sempurna sanggup menyempurnakan ibadah kami pada malam hari ini. Bapa, kami percaya dalam sepanjang ibadah ini kasih-Mu nyata dalam setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah. Dan juga bagi mereka yang akan mendengarkan firman-Mu dalam tayangan ulang. Firman Tuhan tidak ada yang gagal. Firman Tuhan tidak ada yang tidak berhasil. Firman Tuhan akan mengubah seluruh hidup mereka. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati seisi rumah mereka, pekerjaan mereka. Jika mereka sudah berkeluarga, berumah tangga, berkati rumah tangga mereka. Jika mereka sudah memiliki anak, berkati anak-anak mereka. Berkati orang tua mereka. Berkati keluarga mereka, saudara mereka, seisi rumah mereka. Dan juga berkati apa yang menjadi milik kepunyaan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami juga tak henti-hentinya berdoa buat bangsa dan negara kami. Negara Kesatuan Republik yang kami cintai, NKRI. Kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya jika negeri kami dalam genggaman tangan-Mu, negeri kami akan cepat pulih. Negeri kami akan cepat kembali dibangkitkan oleh tangan Tuhan yang kuat. Setiap daerah-daerah kami berdoa, setiap kepala daerah kami berdoa, mulai dari gubernur, bupati, camat. Kami juga berdoa buat seluruh jajarannya, kepala desa, kami semuanya sampai kepala dusun. Kami percaya Tuhan memberi pertolongan kepada mereka dalam memimpin setiap daerah-daerah yang ditugaskan bagi mereka, yang dipercayakan kepada mereka. Secara khusus kami berdoa buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Kami berdoa dalam masa kepemimpinan mereka, Tuhan menolong mereka, memulihkan kembali bangsa kami melalui ide-ide yang Tuhan berikan kepada mereka. Khususnya dalam penyelesaian permasalahan pandemi dan juga dampak dari pandemi di negeri kami ini. Seluruh menteri bahkan seluruh jajarannya kami berdoa, Tuhan lawat, Tuhan tutup bungkus dengan darah Yesus Kristus yang kudus. Secara khusus kami berdoa buat daerah kami Sumatera Utara dan juga Kabupaten Daire, Kota Sidikalang. Ada dalam genggaman-Mu, ada dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga seluruh saudara-saudara kami yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Daire, Kabupaten Daire Sidikalang, ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan memberkati pada waktu tidur dan pada waktu bekerja. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya ini yang bisa kami persembahkan kepadamu pada malam hari ini. Kami akan mengakhirinya dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga sebagai bukti engkau percaya Tuhan memberkatimu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin.
Sekali lagi, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Terima kasih telah bergabung. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara. Sampai bertemu kembali dalam ibadah besok. Bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di Sidikalang. Kita akan menyembah Tuhan dengan kuasanya akan hadir dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom, salam damai, salam kasih Kristus dari Kota Sidikalang, Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit. Shalom.